Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada takmir Masjid Al-Falah Simo Kalangan rahimakumullah, kepada Ibu Pimpinan Ranting Aisyah Simo Mulyo, kepada Pimpinan Ranting Aisyah Simo Mulyo PCA Sukomanunggal rahimakumullah, serta ibu-ibu jamaah pengajian Aisyah Ranting Simo Mulyo yang dimuliakan Allah, yang kami cintai, yang kami hormati. Masya Allah, tabarakallah. Pada siang hari ini kita bisa bermajelis ilmu, bersilaturahim, beraisyah. Semoga langkah panjenengan semua ke majelis ilmu ini mendapat rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, kalau orang sudah mendapatkan rahmat dari Allah, maka kita akan dapat hadiah, reward, penghargaan dari Allah yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan rahmat Allah yang paling besar adalah memberikan kita jannahnya. Jadi kita bisa masuk jannah, kita bisa masuk surga, itu lantaran dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah, kitab karya ulama besar dalam kejayaan Islam, yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang-orang yang dalam hidupnya itu napa Bu? Bertransaksi jual beli kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jenengan bertransaksi jual beli kepada pedagang di pasar, itu transaksi paling rendah. Tapi transaksi paling tinggi adalah bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jenengan berjual beli. Jadi ketika jenengan bangun tidur sampai mau tidur, harus meniatkan hidup mati kita, semua harta, jiwa, raga, pikiran, perasaan kita untuk bertransaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah orang-orang yang bertransaksi, berjual beli kepada Allah, itulah orang-orang yang akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa jannahnya. Dalam surat At-Taubah ayat 111. Ibu-ibu rahimakumullah, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu rahimakumullah, saya mau bertanya kepada panjenengan, ketika jenengan majelis ilmu seperti ini, apakah sudah bertransaksi kepada Allah? Diniatkan nggih Bu nggih? Niat supaya kita senantiasa bersemangat, ya. Bersemangat untuk mencari ilmu, bersemangat untuk melaksanakan ibadah seumur hidup 24 jam sampai kita mati. Ya, jadi jangan sampai ada amalan-amalan yang itu tidak tercatat sebagai transaksi jual beli pada Allah. Dan ibu-ibu, kita senantiasa berittibaur Rasul, mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah itu nanti yang akan menggiring kita, meluruskan kita untuk beramal solih solihah karena mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tema kajian kita pada siang hari ini adalah mengelola hidup sehat secara apa Bu? Islami atau alami? Islami. Ya. Kalau secara alami insya Allah Islami. Kalau secara Islami insya Allah alami. Ya. Jadi judulnya ada dua yang disetorkan ke saya, alami dan Islami. Tapi sama Bu. Jadi alami insya Allah Islami. Kalau Islami insya Allah alami. Baik ibu-ibu, Islam. Bu, saya gini Bu, tengok gini. Tidak di depan situ ya, jangan di belakang saya. Moga di depan saya Bu, saya biar enak ya. Moga Bu. Nanti saya pulang sini tidak jadi sehat alami. Nanti saya pulang gini nanti ngeluhan. Pusing kepala. Ini mulai pagi keluar ini tadi kasihan. Nah, ini kan enak Bu, saya lihat wajah cantik panjenengan, masya Allah, wajah ahli surga. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, siapa di sini yang kepingin hidupnya sehat? Angkat tangan. Ya, semuanya. Semua. Ada yang kepingin sakit-sakitan? Ya. Nggak ada. Nanti gini, saya itu loh kepingin sehat, tapi kok sakit gitu. Ya, nggak ada lah orang kepingin sakit itu nggak ada. Karena kalau sakit itu pasti tidak enak. Baik Bu, untuk memulai pemahaman kita terhadap kesehatan biar tidak keliru, saya mau bertanya, ketika panjenengan sakit, ketika saya sakit, itu dari siapa? Siapa yang ngasih sakit? Allah. Dalilnya mana? Dalilnya mana kalau Allah itu yang ngasih sakit? Kalau sakit dari Allah, maka jenengan openi sakitnya. Dipiarong dari Allah kok. Disimpen mawon. Biar sakit terus, ndak usah golek tombo. Ayo, sakit teko sapa? Wis gak wani jawab. Wis gak wani jawab. Sakit dari siapa? Dalilnya mana? Hati-hati. Ini masalah akidah. Masalah akidah. Kalau konsep awalnya sudah salah, maka hidup ini akan salah terus. Karena ini masalah akidah. Hati-hati loh. Allah tidak pernah memberi sakit. Dalilnya mana? Surat An-Nisa ayat 79. Monggo diwaos. Penting ini Bu. Sampun kemanggih. Monggo dibaca, ada yang maju ke depan pakai mic. Monggo dibaca. 79. Nggih, monggo.
Pakai mic Bu, sini. Saya. Boleh. Monggo Bu Muna, monggo dibaca. Pakai mic Bu Muna pakai mic. Oh ya. Ya, auzubillahi minasy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Artinya, nggih. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Sampun jelas nggih Bu ayatnya? Apapun nikmat, kebaikan, kebajikan, nikmat terbesar yang diberikan Allah adalah nikmat sehat, kesehatan. Loh kok jenengan mau ngendikan sakit itu dari Allah? Istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Jadi Allah itu memberikan yang baik-baik. Kalau ada yang jelek, berarti apa tadi dikatakan? Musibah dari dirimu sendiri. Bu, di depan jenengan ada tua, terus ada susu. Kemudian orang minum tua, akhirnya mabuk, kemudian sampai mati misalnya. Masa itu dari Allah? Wong dhek milih dhewe nduk ngarep ana susu kok. Lapa milih tua? Di depan ada babi, ada daging sapi. Lu kok milih babi? Ya. Jadi jangan mengatakan sekali-kali bahwa sakit itu dari Allah. Ini akidah ini Bu, harus dijaga. Lantas Ustazah, sakit itu dari siapa? Tadi disebutkan dari kesalahan kita. Kalau kesalahan kita, maka kita jelas tidak memilih jalan ilahiyah. Kita memilih jalan siapa? Syaitan. Tidak usah gengsi, tidak usah izin. Berarti kalau kita tidak memilih jalan ilahiyah, maka kita memilih jalan syaitan. Mana dalilnya? Kalau sakit itu dari syaitan. Jadi para ahli tibun nabawi at-tib itu ilmu kedokteran, ilmu kesehatan. An-Nabawi dinisbahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kepingin sehat atau kepingin berobat cara Nabi, maka harus paham konsep ini dulu. Supaya apa? Supaya kita punya manajemen pola kesehatan yang islami, yang benar ala Rasulullah. Nah, sakit itu Ibu dari syaitan. Dalilnya surat Shad ayat 41. Ini banyak yang tidak paham. Kalau tidak ahli tibun nabawi atau ustadz yang benar-benar menerapkan syariat secara bagus pasti paham. Kalau ustadznya benar, insya Allah dia paham tentang ini. Surat Shad ayat 41. Sampun kepanggil? Monggo diwaos guna. Ayat 41.
Monggo ada di depan saya satu lagi, nanti gantian Bu Muna sama ibu yang lain. Monggo. Enggak, saya. Artinya dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Baik. Ibu-ibu rahimahullah, Nabi siapa yang paling terkenal sakitnya paling berat dan paling lama? Nabi Ayub. Jadi ibu-ibu, setiap nabi itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk ibrah, untuk pelajaran dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, contoh tiang engkang sakit niku nemen, musibah nemen niku Nabi Ayub alaihi salam. Jadi ibu-ibu rahimahullah, Nabi Ayub itu Bu mengatakan, wahai Rabbku, ya Allah, sakit kula niki dari setan, dan sakitnya itu Bu dikatakan binusbin wa azab. Jadi nusbin itu adalah penyakit sing gak ono tandingane. Sakitnya niku Bu buwara duwijiki sampai apa Bu? Saking jijike niku semua wis musibah itu sampai merantak ten pundi-pundi. Sampai awalnya dia kaya, sampai hartanya habis, istrinya ndak ada, anaknya semua hilang semua. Azab. Ibu tahu penyebabnya karena apa? Nabi Ayub itu bisa sakit seperti itu. Bukan Allah yang memberikan sakit, tapi karena kesalahan Nabi Ayub. Jadi tidak usah gengsi Bu, kalau memang salah ya tidak apa-apa. Saya kalau salah, nggih kalau sing salah ngapunten. Tidak usah gengsi. Gengsi niku nggarakno sanggone abot. Nek sanggone abot niku nggarai ruwet. Nek ruwet mangke kathah penyakit. Siapapun, gak peduli ustadz, gak perlu dokter, gak peduli profesor, gak peduli jenderal gitu ya. Ibu-ibu rahimahullah, kenapa? Ini konsep, ini akidah dulu ya. Kalau kepingin mengelola, memanajemen kita sehat, ini harus diperbaiki dulu akidahnya. Nah, ternyata dalam sebuah hadisnya sahih ya, Rasulullah menceritakan tentang bagaimana ceritanya Nabi Ayub itu bisa sakit. Ternyata penyebabnya Bu, satu, kurang bersyukur. Saestu niku Bu, la in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi lasyadid. Azab. Jadi ceritanya nun sewu, Nabi Ayub itu pas mandi telanjang, enten walang belalang dari emas menclok. Wih, emas. Wah, kira tak cekelip. Cukup niku mau. Cukup Bu, padahal besok sugih, gak bersyukur, tertarik. Loh, ngoten niku dalam hadis diceritakan Nabi Ayub itu bisa negosiasi sama Allah, membenarkan dirinya. Kenapa kamu bisa begitu Ayub? Kata Ayub, sesungguhnya aku tidak pernah puas
dengan rahmat-Mu. Loh, ngono Bu. Itu manusia niku ngeyelan niku Bu, nggih. Ini contoh. Akhirnya setelah itu sakit, diberi azab. Jadi Allah itu tidak suka dengan orang-orang yang tidak bersyukur. Jenengan punya anak, wis dikei sangu 10.000, ngomel sambatan misalnya, padahal wong tuane gak duwe dhuwit pasan. Ma kurang, Ma. Ya apa rasane? Aduh, arek grek, wis dikei kok njaluk maneh gitu ya. Gitu, Ma kurang, Ma. Iku kancaku duwe ngene, Ma, aku gak ngene. Pasti sebel. Jenengan sebel. Ya. Sama Allah Subhanahu wa taala juga tidak suka. Nah, ini konsep Bu. Jadi kalau orang bersyukur, ini ku bawaane bahagia. Karena bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Deklambi, sik api, timbangane iku sik beda-beda. Wis aku bersyukur, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bersyukur kemerungsung, akhirnya apa Bu? Capek. Tidak ada cukupnya, terus seperti itu. Ibu-ibu rahimakumullah, ini harus dipegang. Kalau saya dan panjenengan kepingin hidup islami, sehat islami, konsep ini harus dipegang. Jadi sudah paham ya Bu bahwa sakit itu dari syaitan. Iya kan? Ibu kalau di ilmu kedokteran sakit biasanya dari apa? Enggak, namanya yang membuat sakit. Ada virus. Virus itu sifatnya apa Bu? Jelek lah, merusak lah. Masa Allah kasih virus? Ada kuman, ada hal-hal yang jelek-jelek misalnya. Ya, masa ada orang kena AIDS karena Allah yang ngasih? Ada orang kena HIV, masa Allah yang ngasih? Masa ada orang kena kanker, Allah yang ngasih? Enggak. Jangan ya Bu ya. Jadi ketika kita sakit, maka muhasabahnya kita harus apa? Istighfar, mengingat Allah, apa yang ada pada diriku, dosa apa yang aku perbuat salah. Nah itu nanti enteng Bu. Dan Ibu tahu bagaimana Nabi Ayub bisa sembuh ketika Nabi Ayub bertaubat kepada Allah. Lho Bu, Nabi niki lho nggih mboten gengsi Bu. Nabi niki lho mboten gengsi taubat. Lah kok awake dhewe niki lho senes Nabi kok males taubat, aras-arasan taubat, kan aneh bin ajaib. Nggih. Nah itu. Ibu-ibu rahimahullah, kemudian bagaimana orang itu bisa sakit secara detail sekarang. Nah ini masuk ke fase yang lebih mendalam. Dan bagaimana orang itu bisa sembuh. Ibu, dalam Tibun Nabawi ya, ilmu kedokteran secara Nabi, orang bisa sakit dan orang bisa sembuh itu karena 3 hal. 3 hal Bu. Pertama, dia paham tentang al-fitrah. Yang kedua, dia paham tentang al-iman. Yang ketiga, dia paham tentang al-qawiyyu atau qawiyun. Apa itu fitrah? Fitrah itu sesuatu yang bersifat sunatullah, bersifat ilmiah, bersifat sains, ya, bisa diterima dengan akal. Jadi kalau dalam manhaj Muhammadiyah, manhaj tarjih, pendekatan hukum itu 1 bayani, 2 burhani, 3 irfani. Bayani itu apa? Pendekatan tekstual dan kontekstual. Burhani pendekatan secara ilmiah. Nah itu harus dipakai. Nah ilmiah ini itu sama dengan burhani, ya, pendekatannya ini ilmiah. Secara fitrah, ya, tapi lebih luas lagi Bu. Ya, dalam surat Ar-Rum ayat 30. Surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa
fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Ya. Jadi Bu, hadapkan wajahmu kepada Islam secara lurus, ojo bengkok. Karena apa? Islam sudah sempurna. Karena apa? Karena sesungguhnya fitrah Allah adalah apa-apa yang sudah terdapat pada fitrah manusia. Bu, jadi manusia itu diberikan fitrah ilahiyah, ketentuan-ketentuan, ketetapan atau sunatullah. Nah itu kalau misalnya dilanggar menjadi tidak alami itu tadi Bu, tidak alami lagi. Kalau kita mengikuti sunatullah itu alami. Makanya tidak salah kalau judulnya mengelola kesehatan secara alami. Secara alami itu apa Bu? Apa-apa yang diberikan Allah secara alami itu pasti sehat dan menyehatkan. Tapi kalau sudah tidak alami, tidak sesuai fitrahnya, Allah dirusak oleh manusia yang jahat, manusia yang zalim, maka akhirnya apa? Pasti merusak, pasti akan membuat penyakit. Contoh Bu, jagung. Jagung itu kalau alami Bu dulu, zaman dulu, ibu punya benih apapun, jagung atau apa, ditanam, tumbuh kembali Bu secara alami. Tapi sekarang sudah direkayasa genetik supaya jagung itu mek panen sepisan tok. Itu teman saya profesor itu bercerita Bu, seperti itu. Jadi benih-benih jagung yang dibeli oleh petani itu sudah rekayasa genetik. Supaya apa? Jagungnya mek uwo sepisan. Dadi kudu tuku nduk sing wis gawe itu sudah di sistem Bu. Kayak begitu loh Bu. Makanya kalau pengen alami, jenengan punya bibit-bibit apa itu nandur sendiri itu Masya Allah. Ya, cuman kalau di Surabaya nggih kangelan nggih Bu nggih, omahe rapet. Misalnya Ibu sakit ngedek ya, atasnya kayak rumahnya Abah Tejo itu, ketua MPKS PCM Sawahan, itu rumahnya di kampung Bu, Kupang Krajan, sudah diwakafkan ke Muhammadiyah rumahnya karena beliau sudah sepuh. Ya enggak sepuh lah, masih aktif kok. Nah, itu atas rumahnya itu ditanami segala macam Bu. Ya ada terong, ada pace, ada buah tin, ada berambang, bawang, semua ada Bu di atas, tinggal panen itu. Ada macam-macam, ada timun, ada apa? Nah, itu alami, enggak pakai obat-obatan gitu ya. Sekarang kalau obat-obat dokter, obat chemical di farmasi itu alami napa mboten? Alami napa mboten? Alami napa mboten? Lho Bu sing tegas Bu. Mboten nang chemical buatan pabrik kok. Ya, mohon maaf, saya punya pasien Bu, dokter spesialis. Beliau menangis terseduh-seduh kepada saya. Ustazah, apakah saya harus melepas dokter saya? Karena apa? Karena saya tidak berani ngasih obat ke keluarga saya. Ibu bapak saya tidak. Saya larang ke dokter. Tidak boleh minum obat-obat itu. Semua saudara saya tidak boleh. Tapi ustazah, saya ngasih pasien itu dengan obat chemical itu. Semakin sekolah saya tinggi, maka dosis racunnya semakin tinggi. Ini dokter spesialis Bu. Saya bilang gini, ya jangan, dokter sekolahnya larang kok prestisius. Dokternya biar tetap menempel karena dokter itu berharga. Sekolah angel bayari akeh. Tapi yang haram jangan dilakukan, yang halal lakukan. Makanya sampai ada dokter Zaidul Akbar itu, nggih Bu nggih, dia sudah tidak menggunakan obat-obat chemical farmasi.
Karena apa? Kata teman saya itu tadi, Bu, pasien saya yang dokter itu unsurnya semua diharamkan. Lah medeni, Bu. Satu, kalau tidak babi, narkoba, ada drugnya. Yang ketiga, kalau sirup alkohol, semua itu haram. Makanya lambangnya farmasi itu apa, Bu? Ular. Gitu. Siapa yang bikin? Ya al-Yahud. Walan tardha al yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Makanya Ibu yang hadir di sini, Ibu harus jadi dokter Islami di rumah tangganya masing-masing. Ya, jadi kalau bisa menjaga, Bu, kesehatan, alhamdulillah. Jadi tidak sampai kita menyentuh obat-obatan itu. Kalau bisa nanti kita pakai yang alami, herbal saja, ya. Tapi harus ada ilmunya, ya. Saya kalau di rumah, Bu, diare atau ada demam, apapun gitu ya. Misalnya kalau tidak ada habatus sauda, maka antibiotik penurun panas, radang, pakai kunyit. Efektif itu, Bu. Kunyit 2 jari dicuci bersih, napa dionceki nggih mboten nek kula kesuwen, pokoke tak bersih, tak blender sama air segini. Terus kemudian saring langsung diminum. Sudah, Bu, mencret mampet, apa panas langsung adem. Kunyit. Padahal gampang dicari. Makanya kasih judul alami. Ibu mau ndak ini alami, diajak alami. Jangan-jangan kok nek wis lorong lelu sing diilingi bodrek. Paramet, dekolgen. Itu bukan alami. Itu ada narkobanya, ada drugnya itu. Ya, dan narkobanya itu. Nah, makanya Ibu baca apa ada efeknya apa itu? Efeknya kalau minum-minum itu, hati-hati nanti bisa apa jantung, apa itu macam-macam itu ya. Apa itu efeknya itu? Itu macam-macam lah, bisa terjadi kayak kelumpuhan dan lain sebagainya tuh. Harus sesuai dengan ukuran dan pasti ada efeknya. Maka fitrah manusia itu apa, Bu? Memang yang alami. Ini kalau kita ngaji, Bu, saya memberikan kajian tentang fitrah manusia. Oh, itu berseri-seri, Bu. Fitrah apa dulu kita kaji misalnya? Fitrah sebagai manusia, ada kajiannya sendiri. Sebagai basyarun, sebagai anas, sebagai al-insan. Fitrahnya ada sendiri per bab. Fitrahnya sebagai apa? Hamba Allah, ada per bab. Ya, fitrahnya gender misalnya, ada kajiannya sendiri. Itu kalau dilanggar, Bu, ya pasti akan terjadi musibah. Kita dikasih Allah fitrah gender misalnya, dilanggar, ada yang dilanggar, akhirnya jadi apa? Ya jadi LGBT, Bu. Ya, misalnya ibu-ibu, penampilannya perempuan. Ibu yang ada di sini perempuan semua? Asli nggih? Jilbabe perempuan, lipstike perempuan, jubahe perempuan, tase perempuan, gelange cincine perempuan, wis feminin. Tapi sekarang dicek mentalnya perempuan atau tidak? Mental. Sing ngangkat galon sapa ning omah? Lah iku duduk mental perempuan iku. Engko nek ndok kampung ana urusan sing maju dhisik sapa? Lah iku mental perempuan ta. Ya aja melok-melok ya. Aku sing maju ya ngurusi kampung ya. Loh, mentalnya laki-laki. Penampakan perempuan tapi mentalnya laki-laki orang sekarang. Belum lagi yang kerja pagi sampai sore, kok gurung sik dodolan online sembuhan golek duit. Ini kalau saat ini perempuan. Padahal fitrahnya dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima 'ala fa'al.
dilebihkan oleh Allah karena dia memberi nafkah. Wis sakniki kuwalik wong wedok sing muatas nyambut gawe, sing lanang iku tambah muales hari. Nah itu salah fitrahnya. Karena apa? Kita tidak menggunakan Islam. Nggih. Kita ngajine iku mek setengah kakean. Ngajine mek sak incrit. Ya. Nek ngajinya bener Bu, maka sikap kita apa? Fitrahku perempuan mundur. Ya, sampean sing maju ya, monggo nonton kampung. Enggak ya saiki. Gak ya jok melok-melok ya. Aku sing ngurusin kampung. Gitu are. Ya. Makanya ibu-ibu kalau punya anak, punya cucu, sing lanang dadekno lanang, sing wedok dadekno wedok. Nggih. Ini salah kaprah ya. Mental ini fitrah. Makanya kalau tidak cocok, gak sesuai fitrah nih, niku wau timbul musibah, timbul masalah. Ya, dari segi mental misalnya, mestinya dia mentalnya perempuan itu napa sih Bu mentale? Lah seneng dikei dhuwit sih. Terus bareng ngono ana wong wedok ngekei dhuwit wong lanang. Sakit apa mboten? Sakitnya tuh di sini. Dan kalau sakitnya di sini akhirnya apa? Sambatan, ngeluh, ngenes, sedih, cepet mati. Kok sing mbok TBC, mbok lara apa? Begitu Bu. Nggih. Jadi fitrah, makanya fitrah ini kalau tidak sesuai dengan sunnatullah, ya pasti akan terjadi musibah. Ya, makanya awake dhewe niki alon-alon nata sing apik. Judulnya mengelola hidup sehat. Makanya kita harus mengelola yang baik. Sing baik katakan baik, sing elek katakan elek, yang hak katakan yang hak, yang batil katakan batil, jangan dicampur aduk. Ya. Nah, orang minum racun mati napa mboten? Mati Bu. Ayo sapa tak kei potasium? Mati. Agak mati. Aku kiai. Ma'rifatullah wis dukur. Wis kene tak racun, mati. Aku profesor, guru besar fakultas kedokteran, ayo rene tak racun. Mati. Karena melanggar sunnatullah. Ini harus cerdas. Orang-orang Aisyah, orang Muhammadiyah sing ngaji cekelane Al-Qur'an akan dicerdaskan dan mencerdaskan. Kalau orang sudah tauhidnya ndak benar, akidahnya ndak benar, dibujuk wis gak iku makome tinggi ku. Wis ngene dibujuki akhirnya nggih wong hebat. Akhirnya apa? Sesat, tersesat dan menyesatkan. Ya. Jadi apapun di dunia ini yang melanggar fitrah Allah maka akan terjadi musibah. Siapapun dia. Ya. Tidak peduli dia orang kafir, non muslim. Kalau dia melanggar fitrah ini, ya musibah. Nah dia sesuai fitrah, ya dia baik-baik saja insya Allah. Ya Bu, paham ya? Misal efek menjaga kebersihan misalnya, ya pasti baik. Mas Yode Islam, Mas Yode Ustad, nek gak menjaga kebersihan, yo efeknya nek negatif. Misalnya kelambi gak tak diumbah, ya mesti panuan Bu, kadasen, iya kan? Karena menyalahi fitrah. Lah meskipun dia orang kafir tapi menjaga kebersihan, ya dia gak panuan Bu. Paham nggih? Nah, ini fitrah yang harus dipahami, sunnatullah. Siapapun melanggar sunnatullah ini, maka dia akan terkena musibah atau penyakit. Nggih. Yang kedua sekarang. Nah, yang kedua ini Bu, yang tidak dimiliki oleh mereka yang tidak bertauhid kepada Allah. Namanya al-iman. Al-iman itu Bu mempengaruhi kesehatan manusia. Maka mohon maaf, saya meneliti, Allahu a'lam bishawab. Orang-orang yang tidak beragama Islam, tidak bertauhid, mohon maaf, akhir hidupnya, matinya su'ul khatimah, tidak ada yang husnul. Penyakit berbagai macam, ya, penyakit berbagai macam.
ada yang kanker liver, gagal ginjal, ada yang macam-macam nauzubillah min dzalik. Karena dia tidak pakai al-iman ini. Bu, al-iman. Apa itu al-iman? Apa al-iman itu? Al-iman itu apa, Bu? Al-iman itu artinya membenarkan. Apa yang dibenarkan? Hati kita, lisan kita, pikiran kita, perbuatan kita harus sama. Sama, Bu. Lah, kok enten tiang atine A, lisane B, pikirane C, perbuatane D. Ya napa, Bu? Ya napa, Bu? Konslet, Bu. Yuk gendeng iso anu DGJ atau sakit yang aneh-aneh. Dan ini kan sulit, Bu. Ini kan tantangan kita. Apalagi seorang istri, seorang ibu. Nggih napa mboten? Kadang iku atine gak padha ambek lisane. Wis aku tak ngomong ngene ben bojoku seneng. Padahal asline gak seneng. Iya ya, padahal mari ngono. Asline aku gak setuju omongane bapakmu. Bapakmu iku ngene-ngene. Lho, Bu mah kok gak ngomong? Gak timbangane ngamuk, wis jarno ae. Lho. Angel kan, Bu? Itu dia bikin penyakit itu, kita ndak sama itu. Ya, kadang apa? Karena sungkan. Gak aku gak ngaji kok sawangane. Engko aku diobrak-obrak bumuna. Wis tak ngaji ae aku sungkan. Lho, ngaji karena sungkan, bukan karena Allah. Ini bahaya, Bu. Itu bukan standar iman. Jadi kalau ibu tidak setuju, sampaikan dengan yang baik. Ngapunten, kula mboten setuju. Saya setuju. Nek setuju. Sami'na wa ata'na. Ya. Jadi dilatih, Bu, lisan. Karena ini mengganggu. Karena orang iman itu apa, Bu? Tasdik, membenarkan. Membenarkan apa yang ada di lisan kita. Orang-orang beriman itu tidak akan berdusta. Kecuali ada kepentingan strategis ya. Dia nak ngomong langsung misalnya, wis menengnya tapi kan untuk misalnya keamanan atau apa, keselamatan misalnya boleh. Tapi kan dia gak ngomong bujui gitu loh, ya. Ojo ngomong misalnya yo padahal enggak. Ini hati-hati. Biasanya ibu-ibu itu yang tidak bertauhid, tauhidnya kurang, itu biasanya sungkanan. Nah, itu hati-hati. Itu bisa gampang penyakit. Nah, makanya ibu-ibu dalam hadis disebutkan di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Apa itu? Hati. Qalbu. Dimulai dari sini. Ibu nggih, dimulai dari hati. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kenapa sih setan itu kok membuat kita sakit? Supaya kita ini sulit beribadah kepada Allah, supaya biar mengganggu keikhlasan kita. Nggih napa mboten? Misale digawe boyoke lara, cekno salate gak sempurna. Anjene digodho ngono, digawe ngeluh. Digawe lara utu, digawe opo-opo. Akhirnya apa, Bu? Emosi yang apa dan lain sebagainya. Itu kerjanya setan 24 jam. Terus akan mengganggu kita, ya. Supaya apa? Supaya kita tidak beribadah kepada Allah. Supaya kita tidak bertauhid kepada Allah, itu caranya ono ae diganggu. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, maka dalam surat Shad ayat 73 sampai 84 itu ada dialog iblis dan Allah. Malaikat, Bu, sama iblis diciptakan, kemudian Allah menciptakan Adam. Malaikat disuruh sujud sama Adam, sami'na wa ata'na. Lah yang iblis itu tidak mau. Karena apa? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada dia. Hati-hati, Bu, hati-hati. Nek kula kalian panjenengan merasa lebih baik daripada orang lain, maka itu peluang untuk masuknya
syaitan. Iblis itu sama kayak katanya iblis. Misalnya gini, sinten ten mriki sing seneng remehno bapake arek-arek? Hati-hati, itu peluang sakit masuk, peluang disantet gitu besar. Nggih? Loh, betul. Itu nanti ada pembahasan khusus. Bisa ada yang dari kita, dari internal, ada yang dari serangan dari luar. Serangan dari luar apa? Virus, apa wabah penyakit, terus disantet orang dan lain sebagainya. Bisa. Orang nak santet bisa jadi kanker, bisa jadi apa? Bisa. Ya. Nah, makanya khairu minhu, anna khairu minhu itu karakternya iblis. Ya. Nah, iblis itu, Bu. Makanya kalau kita misalnya ya ada ibu-ibu suka ngomel marahi suaminya misalnya. Wes ya, sampe niku ya muales ngene atau suaminya yang remehin istrinya. Oh, sampe niku Dek muales ngene. Ya sama saja pokoknya yang merasa sombong. Itu nanti gampang terserang gangguan, ya. Jadi meremehkan, aduh, wes nek gak aku, yo ngene, gak aku. Nah, itu enggak boleh, Bu. Istighfar, merasa lebih baik dari siapapun, okay? Dari saudaranya, dari temannya, dari tetangganya dan lain sebagainya itu dihilangkan. Karena itu akan mudah terjangkiti penyakit. Nah, kemudian kata Allah, iblis itu kan itu Bu ngancam Allah. Ya Allah, titenono anak cucu Adam sampai kiamat engkau tak dadekno pengikutku. Jadi termasuk kita ini Bu sudah menjadi target iblis supaya jadi pengikutnya. Termasuk apa? Dengan cara-cara itu tadi supaya kita tidak sehat, tidak sakit dan lain sebagainya. Makanya kalau orang sakit niku hawane ya napa Bu? Hawane nek tiyang sakit niku. Hawane niku temperatur apa karakternya jadi gimana? Kudu ngamuk, padahal kata Nabi wala taghdab falakal jannah. Ojo ngamuk kon kok mlebu surga. Saya surga itu adem, tentrem ayem. Tapi kita dibikin apa? Kudu ngamuk, emosi. Nek mboten ngoten apa? Baper sedih, nangis, kok nelongso. Koyane aku kabeh mati koyane. Kayaknya apa mati. Pesimis bawaannya iblis itu Bu. Semua gak kuat gula mata aku. Itu hawanya syaitan yang diberikan itu. Nah, makanya kata Allah, wis gak apa-apa, jaen kabeh anak cucu Adam dadi pengikutmu. Satu yang tidak bisa. Apa itu? Mukhlasin ayat 84. Mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Angel napa mboten, Bu? Oh, angel. Masya Allah ustazah nggih angel. Padha ae ikhlas wong kula menungso. Nggih? Nggih? Kadang kita itu sudah berusaha seoptimal mungkin. Loh, sik ono sing protes, sik ono sing nyacat, ono sing mencela. Itulah manusia. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah wis juwarno, tetap fokus berjuang di jalan Allah, gitu ya. Jadi berdakwah, berjuang, mendidik anak, ya, berbakti pada suami, ya. Ibadah pasti ada gangguannya, semua ada gangguannya. Tapi ketika kita ikhlas, ya, memurnikan amal dan ketaatan hanya karena Allah, insya Allah kita terjaga Bu. Wedi, setane wedi, mlayu, wis gak wong iku ikhlas tak gudhong ngene gak iso, tak gudhong ngono gak iso. Jadi lillahnya itu tinggi, lillahnya masya Allah, ya. Orang-orang ikhlas itu Bu cirinya bagaimana? Tenang, bahagia Bu, bahagia sedanten insya Allah. Tenang sedanten, kadang tenang, kadang semangat semua.
Optimis semua? Alhamdulillah. Saya pernah Bu ada tamu, seorang wakil kepala sekolah, guru matematika, umurnya 34 tahun, di salah satu sekolah swasta di Surabaya. Jadi beliau itu Islam tapi tidak pernah ibadah, tidak pernah sholat, tidak pernah apa. Terus kemudian dia sering lihat YouTube, sering lihat ceramah ustadz-ustadz, dia tertarik. Ketika tertarik dia pakai jilbab, semaput, pakai jilbab semaput. Terus dia belajar sholat, setiap berdiri mau sholat semaput geblak. Kok aneh? Setannya ngamuk Bu, karena setannya sudah PW selama ini. Apa itu PW? Posisi wena. Ngamuk setan ibu. Akhirnya kok sering gini. Akhirnya dia ke orang pinter, ke dukun, ke apa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya dia jenenge aneh Bu. Lagi apa aku semaput gini. Nah, kemudian ada salah satu ustazah yang merekomendasikan ke rumah saya. Datanglah ke rumah saya habis sholat asar. Sudah sholat belum? Saya persilahkan sholat asar di musola kami. Yang laki Bu, suaminya guaga gede dhuwur ganteng, duduk di teras musola, ndak mau sholat. Mas, sholat monggo. Mboten ustazah, mboten. Loh, sama sholat napa derek? Mboten. Lho, iki gak jelas wong iki. Kok sholat mboten aja. Akhirnya istrinya sholat. Habis sholat terus ke rumah, mas saya konseling. Setelah saya konseling, saya terangkanlah karakter ilahiyah, ya, karakter syaitoniyah. Ayo saya tes. Malas sama rajin, karakter ilahiyah yang mana? Rajin ustazah. Kalau malas syaiton. Sekarang kalau optimis ilahiyah, kalau pesimis mau ngomong setan loh Bu. Setan ini gandoli, langsung semaput Bu. Langsung blak gitu. Langsung Bu. Saya ruqyah itu mulai habis asar sampai malam. Waktu sholat sudah dia enggak sholat teman ya. Sampai itu mas teriak semaput gitu. Masnya bisa Al-Fatihah bisa, surat An-Nas bisa ustazah. Baca Bu, bacaannya wapi, tartil. Langsung istrinya itu Bu, ngamuk. Ternyata awakmu bisa ngaji. Orang udah gak tajak doa tisu nanti. Ngoten Bu. Wes ngono aja ngaji tajwidmu apik ternyata. Jadi Bu, ternyata ngaji tajwid yang bagus. Setan itu takut. Setan takut itu. Kalau ngaji tajwidnya bagus, kok tajwidmu apik ternyata. Ojo ngaji gitu. Jangan aku ngaji. Semangat Bu, suaminya ngaji. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, tambah kepuasan istrinya. Kan kidal Bu, tangannya kidal. Itu kan setan juga, tidak sesuai fitrah. Makan tangan mana? Kanan, itu diganggu setan. Makanya zaman Nabi, kalau ada orang makan tangan kiri langsung ditepuk punggungnya, muntahkan makananmu. Sesungguhnya kamu bersama syaitan. Tangan kiri, hati-hati Bu. Ya. Langsung apa Bu? Malam itu suaminya Bu, Mas, ngerti kan? Setannya takut kan saya baca Quran. Apalagi sampai sholat. Setannya tambah kalah. Oh ya Ustazah, saya mau sholat. Tidak pernah sholat. Ngadeg ape wudu. Ustazah, saya mau wudu. Gue doleh bojone. Ojo wudu. Panas. Aduh lapor tak jak rene, boleh dikongkon ngaji, dikongkon sholat. Aduh kan wudu panas. Ngomel Bu, suaranya berubah kayak nenek-nenek gitu, kayak mak lampir gitu. Terus sholat Bu, habis sholat, semaput lagi. Sejak saat itu suaminya sholat sampai sekarang. Dan Ibu tahu, kidalnya sembuh. Padahal masih kecil sampai 34 tahun jadi guru matematika, wakil kepala sekolah, kidal. Kalau orang kafir, ilmunya Yahudi, pakai tangan kiri, itu apa? Otak kanannya berarti bagus. Iya kan? Banyak Bu, banyak training pelatihan itu yang kalau pakai tangan kiri itu otak kanan kiri
setan semua, tidak sesuai fitrah. Fitrahnya menggunakan yang baik-baik itu dengan tangan kanan, terus dilawan, itu setan, Bu. Ya, alhamdulillah sembuh. Sampai sekarang tangan kanan. Bayangkan Bu, sejak kecil sampai 34 tahun itu pakai tangan kiri. Ya, setelah diluruskan fitrahnya, imannya diluruskan, tauhidnya diluruskan, bisa normal tangan kanan. Bayangkan Bu, gitu. Ya, jadi al-iman itu dijaga, tauhidnya dijaga, keikhlasan itu dijaga, insya Allah. Nah, itu masalah yang diganggu terus niku, kuat napa mboten jaga iman niku wau ngoten nggih. Kemudian yang ketiga adalah al-qawiyyu atau qawiyun, itu adalah kekuatan fisik yang diperoleh dari olahraga sunnah. Tapi kalau ibu-ibu cukup al-fitrah sama al-iman dijaga, insya Allah ibu controllingnya nanti bagus. Oke. Kemudian kalau olahraga sunnah minimal apa Bu? Jalan kaki. Kalau ibu-ibu ya, syukur-syukur berenang, memanah, berkuda niku abot. Nggih, paling tidak jalan kaki dan berenang. Sinten sing saged berenang? Saged? Alhamdulillah. Nggih, kapan-kapan Bu dijak berenang sama-sama. Nggih, di SMA Muhammadiyah 10 itu ada kolam renangnya. Nggih, ngundang guru. Jadi kalau di SMA Hikmah itu kan ada kolam renang, itu banyak ibu-ibu sepuh-sepuh itu berenang, itu terapi dari dokter. Untuk apa? Menjaga kesehatan. Sakit macam-macam, obatnya, terapinya dengan berenang. Nah, tapi kalau kita cukup jalan terus berenang, berkuda tambah keren. Berkuda, Ibu tahu Mahathir Mohamad? Mahathir, Perdana Menteri Malaysia. Usianya berapa itu Bu? Sekarang jadi Perdana Menteri lagi. 90 berapa itu usianya? Lah sik gua gak Bu ganteng. Ternyata hobi berkuda. Berkudanya itu dalam 1 minggu itu berapa kali ya Bu ya? Dan itu radius jaraknya berkuda itu sekitar Surabaya, Lamongan, balik mana Surabaya. Itu Bu. Apa? Oh iya, rutin berkuda. Berkudanya gitu. Berkuda itu Bu olahraganya para nabi, para sultan, para khalifah, para sahabat. Ya. Nah, sekarang ya iku mau. Makanya di surat apa itu Al-A'raf itu, orang-orang Al-Yahud membuat kerusakan. Kita itu dilenakan dengan apa? Yang bersifat apa? Teknologi sepertinya canggih, tapi melemahkan, tapi merusak. Gadget misalnya, ya ono manfaatnya, tapi mudaratnya ya gede semua. Mobil ya enak, ya semakin semakin empuk, semakin larang, semakin tapi apa semakin melenakan, ya nggak gelem sorok. Padahal kalau di Jepang Bu, saya itu Bu waktu di Jepang itu melihat orang-orang di sana itu, perempuan-perempuan di sana, nggak ada yang kayak saya gembrot, langsing, naik sepeda, jalan kaki, semua. Dia nggak suka naik mobil waktu itu. Parkir itu Bu, yen itu ditukar setara 250.000 sekali parkir. Makanya mereka enggak tahu sekarang. Mereka lebih suka jalan kaki dan sepeda ontel. Mobilnya dia produksi, dijual di Indonesia. Wong Indonesia jor-joran tuku mobil karena gengsi. Nek numpak sepeda ontel dikira kiri. Meter mriko orang suka naik sepeda ontel, mobilnya gak digawe. Ya pas dingin Bu. Kalau pas musim bunga kan enggak, musim panas biasa kan juga ya biasa, orang ya sama kayak gini, cuma kayak adem, gaten batu ngoten. Tapi ya tetap, maksudnya ya ada, tapi juga orang naik mobil itu gitu. Karena apa? Kosnya besar.
ya, pengeluarannya besar. Nah, ibu-ibu rahimahullah, maka kita yang sudah usianya up, berapa Bu? Di sini paling muda usianya sinten? Tidak ada yang muda. 40? Ada yang 40? 45. 45, sinten 45? Situ dah. Sinten 40 paling muda. Yang 50 up, angkat tangan. 50 ke atas. Ke atas semua. Iya, saya lebih pun setengah abad, walaupun saya kedua. Oke. Nah, itu. Ya, makanya ibu rahmatullah, mari kita jaga iman, jaga fitrah kita. Oke. Fitrahnya apa sudah jalankan, insya Allah nanti sehat. Oke. Jadi kalau misalnya yo gampang Bu, kesautnya penyakit itu gampang gitu loh. Makanya ya Allah gitu ya, jadi senantiasa menjaga itulah Bu, 3 hal itu ya, insya Allah. Jadi kalau sudah bisa, insya Allah nanti meminimalisir sakit-sakitnya itu. Baik Ibu, dari sini ada pertanyaan, kita dialog, monggo. Nggih. Penyakit itu kan bukan dari Allah.